Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo Somet, welcome back to Informasi. Informasi kali ini kita sama-sama belajar ya, sama-sama sharing tentang gimana sih cara mengelola konten yang baik. Sekarang tuh semua orang tuh pasti ngapain aja tuh dikontenin, bahkan sampai ada istilah nggak konten nggak makan ya kan. Nah, dan konten ini tuh juga banyak banget kita lihat di mana-mana tuh semuanya orang pada bikin konten. Tapi buat kita yang baru mau memulai buat aktif bikin konten ya kan, sekarang tuh juga dari konten tuh bisa jadi pemasukan nih. Itu tuh gimana sih caranya yang baik? Nah, sebenarnya teman-teman semua nih ya, Somet di rumah juga bisa searching di beberapa platform sosial media, bahkan juga banyak konten creator yang sudah membagikan tentang cara membuat konten yang baik itu gimana. Tapi di video kali ini kita juga akan sama-sama belajar dan bahas ya. Oke, kenapa alasannya kita harus tahu nih konten yang baik dan benar itu gimana? Karena kan konten ini tuh kita pakai biasanya kalau buat para pebisnis tuh untuk pemasaran ya, meningkatkan penjualan, meningkatkan omset, dan tentunya di share-nya itu di media sosial. Dan ada banyak hal juga nih yang menunggu biasanya untuk dicari, ditemukan, dan digunakan kembali gitu dalam mempelajari tentang konten di media sosial. Caranya adalah biar audiens kita tuh juga terus bertambah dan konten kita ini menarik buat para audiens di sosial media kita. Yang pertama, kita tuh harus selalu mendahulukan minatnya audiens. Jadi audiens ini nomor satu ya, bener-bener taruh di nomor satu. Jadi konten kita itu ya akan sangat bergantung pada bagaimana kita melibatkan pelanggan kita dan bagaimana tanggapan mereka terhadap konten tersebut. Jadi buat teman-teman Somet di rumah yang udah pada punya bisnis nih, misalkan bisnis tentang bisnisnya tuh hijab nih ya, nah itu tuh juga konten yang dikeluarkan itu berarti harus sesuai nih sama para customernya. Misalnya tentang perempuan, tutorial cara pakai hijab gitu, misalnya kan sekarang jilbab tuh juga modelnya banyak ya bentuknya. Terus cara memilih bahannya gimana yang misalnya mudah dibentuk, yang nggak bikin gerah gitu. Jadi ini nih cara yang paling gampangnya biar kita juga nggak bingung mau bikin konten yang gimana lagi. Jadi menempatkan audiens itu jadi di urutan nomor satu. Jadi minatnya tuh apa, mereka tuh butuhnya apa gitu. Dan dengan kita memperhatikan audiens itu bakalan gampang kok buat kita bikin konten. Jadi nggak kehabisan ide. Terus yang kedua, kita nih selain tadi kan kita udah tahu ya cara pertama, kita udah dapet nih idenya. Berikutnya adalah kita harus mementingkan kualitas dan kuantitas. Nah, pastikan konten yang kita punya itu kualitas dan kuantitasnya itu tepat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh audiens kita. Terus dieditnya misalkan ya dengan suara yang jelas ya, ada visualnya gitu, misalkan ada contoh gambar jilbabnya nih, atau misalnya ada contoh makanannya gitu dimasukin. Jadi bukan cuman kita yang ngomong aja, biar audiens kita nih juga kegambar apa yang mau kita kontenin gitu ya. Terus juga kita harus mengatur nih jadwal postingan agar kuantitas kontennya dapat terjaga. Sekarang kan sosial media banyak ya, ada Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ya kan. Terus banyak sosial media yang lain. Nah, itu diperhatikan nih, dan setiap sosial media itu punya jadwal posting masing-masing, dan biasanya itu disesuaikan sama algoritma sosial media teman-teman semua. Walaupun sekarang di beberapa artikel ya di website itu sudah banyak yang membagikan waktu terbaik untuk posting. Tapi teman-teman harus mengenali sendiri nih algoritma sosial medianya tuh kira-kira pada rame dan aktif membuka sosial media di jam berapa aja gitu, supaya konten yang kita upload nih banyak yang like, banyak viewersnya ya kan, bahkan syukur-syukur menambah followers dan terjadi penjualan gitu. Lalu berikutnya kita nih harus membuat database nih, database pribadi tentang konten apa aja yang mau kita posting. Misalkan sebulan nih kan ada 30 hari. Somet semua mau posting di tanggal berapa aja tuh ditulis, mau posting tema apa aja ditulis. Kan kalau konten itu kalau kita nggak bikinnya dengan cepat, misalkan lagi viral A, tapi kita nggak buruan bikin nih, itu kan akan basi nih ya. Dan sama juga halnya kenapa harus bikin dashboard ya atau database, itu biar kita kalau ada lagi di perjalanan tiba-tiba ada ide nih mau bikin konten apa, kalau nggak kita buruan catat di database kita, pasti bakalan lupa dan akhirnya nggak jadi kebikin deh kontennya. Makanya siapin database khusus yang menyimpan semua ide-ide konten Somet semua. Jadi kalau tiba-tiba ada ide nih ya, tiba-tiba ada ide, langsung deh dicatat di database supaya nggak kelupaan
kapan. Jadi bisa dibikin saat waktunya senggang atau memang pas jadwal bikin konten. Nah, terus kita harus bikin juga nih konten yang bisa digunakan di beberapa platform sosial media. Seperti kan sekarang tuh kalau kita bikin video pendek ya, misalkan 30 detik aja nih. Kenapa harus 30 detik? Supaya bisa diposting di WhatsApp ya, di status WhatsApp, nggak kepotong. Terus kita masukin juga di Reels Instagram, kita jadiin juga video di TikTok, ya kan? Nah gitu. Jadi biar kita nggak bikin berkali-kali dengan konten-konten yang beda kan agak ribet juga ya, karena udah mencari idenya lumayan susah. Kita harus ngedit juga yang menarik gitu. Daripada memakan waktu, mending Somet semua bikin konten yang bisa diupload di beberapa platform sosial media. Dan tujuannya ini tuh supaya kita tuh lebih cepat membagikan dan meningkatkan jangkauan dengan para audiens gitu. Terus kita nih yang paling penting, kita juga harus mempelajari metrik dan analisis. Kan sekarang di Instagram tuh kalau kita masuk ke akun profesional itu langsung ada tuh jangkauannya, berapa audiens yang berinteraksi sama kita, followersnya tuh perempuan apa laki-laki yang lebih banyak berinteraksi sama kita, kira-kira pada aktifnya di jam berapa. Nah itu harus diperhatikan nih hal-hal yang kayak gitu. Dan laporan-laporan profesional gitu bukan cuma ada di Instagram ya, di semua platform sosial media ada. Nanti kita akan belajar ya gimana cara ngelihatnya. Dan dengan kita memperhatikan analisis ini, jadi kita tuh bisa makin maksimal dan optimal nih Somet buat postingnya kapan. Jadi kita nggak perlu bingung lagi, audiens aku sukanya apa ya, atau kira-kira mereka aktif di jam berapa ya gitu. Jadi kita nggak perlu bingung lagi karena sekarang sosial media sudah menyediakan analisisnya itu gitu. Dan kita menentukan tema yang tadi kayak poin pertama itu jadi jauh lebih gampang. Nah itu tadi 5 hal ya, 5 hal yang harus Somet semua perhatikan sebelum membuat konten. Karena dengan memperhatikan 5 hal ini, Somet semua sudah membuat konten dengan cara yang baik dan benar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semuanya. Boleh di-share ya di kolom komen, kira-kira Somet semua punya cara apa lagi nih, punya tips apa lagi untuk mengelola konten yang baik dan benar. Jangan lupa untuk like video ini, komen, share ke teman-teman yang lainnya supaya video ini lebih bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Yes Indonesia dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi setiap Yes upload video baru. Sampai bertemu di video informasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.